Mobil sedan berwarna hitam ini ringsek usai jadi sasaran amuk warga karena menabrak dua pemotor di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Kondisi mobil rusak parah dengan kaca di bagian depan hingga belakang pecah. Sementara supir dan dua penumpang mobil berhasil dievakuasi setelah sempat dihakimi massa. Menurut saksi mata, mobil melaju ugal-ugalan dari arah kota Kasablanka dan menabrak seorang pemotor. Pengemudi lalu kabur hingga dikejar sejumlah warga. Karena panik, pengemudi menabrak pemotor lainnya di Jalan Raya Kalimalang hingga berakhir mobil dirusak massa. Ceritanya itu orang pelaku ini dari Kokas, kejar-kejar sama orang, katanya nabrak, kabur, lari ke sini, nabrak lagi di bakalan jatuh dengan bayar tadi itu. Akhirnya kena di sini. Berapa orang tuh? Tiga orang. Kawan gua laki. Yang dalam mobil? Ya dalam mobil. Akhirnya kita amankan kan mobil. Guna kepentingan pemeriksaan, mobil beserta 2 unit sepeda motor korban diamankan ke kantor Lekalantas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Iftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah relawan dan warga berusaha mengevakuasi sopir truk yang terjepit di kabin usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Setelah 1 jam, sopir berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk mendapatkan perawatan. Adu banteng 2 truk ini berawal saat truk yang dikemudikan Sugeng Sanjoyo melaju dari Mojokerto menuju Pasuruan. Setiba di lokasi, diduga mengantuk saat berkendara, truk oleng menabrak truk dari arah berlawanan hingga salah satu truk terjun ke parit sedalam 3 meter. Kedua sopir truk mengalami luka serius akibat terjepit kabin. Ngantuk paling di rumah. Yang oleng yang mana itu? Ada yang oleng atau gimana? Enggak, ya langsung tuh ke kulon itu langsung lobro. Langsung adu banteng gitu? Enggak. Satu tadi LB itu. Luka di bagian mana? LB yang satunya ada faktur di kaki kanan. Proses. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Sementara kedua truk dievakuasi dan dibawa ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Jalan Ratu Mawar, Duri Kepah, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkannya agar tidak merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Pendinginan oleh pemadam. Itu yang terbakar apa, Pak? Stereofoam kan? Stereofoam semua. Itu rumah atau apa nih, Pak? Gudang ini alat-alat pesta. Dekorasi alat-alat pesta. Penyebab awalnya dari mana, Pak? Justru lagi diselidikin, Pak. Hah? Lagi diselidikin, belum tahu awalnya dari mana. Listrik atau apa? Rumah kosong sih ini. Oh. Nggak ada penghuninya maksudnya. Oh. Jadi pagi datang, sore pulang. Oh. Ada ledakan tadi, Pak? Ada. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini karena saat kejadian bangunan dalam kondisi kosong. Sementara, Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Kebonjeruk melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Puluhan rumah ludes terbakar di kawasan Andi Mengerangi, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga api dipicu karena korsleting listrik dan merambat ke rumah lainnya. Jalan Andi Mengerangi. Baru-baru kejadian siapa tahu ada keluarga tinggal di sini. Puluhan rumah semi permanen di kawasan Jalan Andi Mengerangi, Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar.
Kencangnya hembusan angin ditambah bahan material rumah yang terbuat dari kayu mempercepat api merambat ke rumah lainnya. Warga panik saat melihat ada kepulan asap hitam dan api yang tiba-tiba muncul. Diduga api berawal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang kosong ditinggal penghuninya. Pasalnya warga sempat melihat percikan api dan bunyi ledakan sebelum api membesar. Padatnya permukiman dan akses jalan yang sempit membuat petugas sempat terkendala memadamkan api. Alhamdulillah dengan proses dibantu dengan warga di proses pemadaman itu kita bisa mendapatkan itu kurang lebih 15 menit untuk proses pemadaman. Dan sekarang ini masih dalam proses pendinginan, saya kira masih butuh 4-5 mobil tangki lagi. Sementara dalam proses pendinginannya. Jadi untuk alhamdulillah sampai sekarang ini kita tidak dapatkan korban jiwa. Setelah petugas tiba di lokasi, 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Besarnya api membuat petugas mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Saat ini petugas masih mendata jumlah rumah yang terbakar. Tetapi dipastikan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kolam lumpur panas muncul di perkebunan, membuat panik warga Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga menduga kolam lumpur panas berbau hidrogen sulfida akibat pengeboran sumur panas bumi oleh sebuah perusahaan geotermal. Sejumlah kolam lumpur panas bermunculan di areal perkebunan warga Desa Robunan Dolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemunculan lumpur berbau gas H2S atau hidrogen sulfida membuat warga resah karena khawatir semburan membesar dan areal yang terdampak meluas. Kemunculan kolam lumpur panas yang berbau menyengat ini juga telah membuat areal perkebunan warga rusak dan tak bisa digunakan lagi. Lahan pertanian nggak bisa lagi ditanami, banyak parit yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Yang paling parah Pak ini, air itu. Warga menduga kemunculan kolam lumpur panas ini merupakan dampak pengeboran sumur panas bumi yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal atau SMGP. Namun saat dikonfirmasi, pihak perusahaan membantah hal tersebut. Menurut PT SMGP, lokasi pengeboran sumur yang berada di Desa Robunan Dolok telah lama ditutup dan tak dilanjutkan pengerjaannya. Kemunculan kolam lumpur panas di perkebunan warga tersebut merupakan fenomena alam yang akan berhenti sendiri menyesuaikan kemampuan tekanan di dasar bumi. Apakah kegiatan di PT berhubungan dengan timbulnya manifestasi di PT? Nah, ini juga satu hal yang menarik karena sumur di PT ada dua, dia tidak punya permeability. Kita coba untuk melakukan intervensi tahun 2001, terus kemudian kita coba flow, nggak bisa flow. Artinya apa? Dia tidak connect dengan reservoir panas bumi yang kemungkinan kita pikir ada di wilayah Roburan. Meski telah meninjau bersama pihak terkait, namun demi keamanan warga, pihak perusahaan akan kembali mengecek bersama Kementerian ESDM. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.